Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenan saya Mon Samsi, biasa dipanggil nomor NPM 2023 85 00008. Untuk mata kuliah PIP Pengantar Ilmu Pendidikan dengan dosen Dr. Syafaat Arif Huda, MPD. Presentasi yang akan saya bahas faktor-faktor determinan dalam pendidikan. Oke, sebagai pembukaan itu pendahului latar belakang pendidikan merupakan sebuah sistem. Sebagai sistem aktivitas pendidikan terbangun dalam beberapa komponen, yaitu pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidik, lingkungan pendidikan, dan lingkungan keluarga. Semua komponen yang membangun sistem pendidikan saling berhubungan, saling tergantung, dan saling menentukan satu sama lain. Setiap komponen berfungsi masing-masing dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Aktivitas pendidikan akan dilaksanakan dengan baik apabila didukung dari komponen-komponen yang dimaksud. Fungsi pendidikan sebenarnya adalah memfasilitasi yang dapat memungkinkan tugas pendidik dapat berjalan lancar, baik secara struktural maupun secara institusional. Secara struktural menuntut terwujudnya struktur organisasi yang mengatur jalannya proses pendidikan. Secara institusional mengandung implikasi bahwa proses pendidikan yang terjadi dalam struktur organisasional lembaga untuk menjamin proses pendidikan itu berjalan secara komitmen dan berkesinambungan mengikuti kebutuhan dan perkembangan manusia yang cenderung ke arah tingkat kemampuan yang optimal. Masyarakat dalam penyelenggara pendidikan kadang tidak menyadari bahwa pendidikan terbangun dari sebuah sistem sehingga dapat melaksanakan penilaian terhadap aktivitas dan hasil pendidikan. Mereka hanya melemparkan tanggung jawab keberhasilan dan kegagalan pendidikan dalam satu kelompok, yaitu guru. Sebagian masyarakat kurang menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah salah satu komponen yang turut menentukan keberhasilan dan kegagalan pendidikan. Mereka sering melempar tanggung jawab dan kegagalan pendidikan hanya kepada guru, padahal guru hanya merupakan salah satu subkomponen dari komponen sistem pendidikan yang diselenggarakan. Sebagian masyarakat mengonotasikan bahwa pendidikan dan persekolahan, padahal keduanya perbedaan, walaupun tetap mempunyai hubungan. Pemahaman ada faktor-faktor determinan dalam pendidikan merupakan hal yang penting, karena kesalahpahaman tentang hal itu dapat menjadi kesalahpahaman yang dapat memberikan penilaian, terutama pada hal yang merupakan kegagalan pendidikan. Tidak jarang menemukan penilaian yang kurang adil dari masyarakat terhadap sebuah pelanggaran pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang dianggap terpelajar dan mengatasnamakan kegagalan pendidikan, terutama pendidikan persekolahan atau formal, tentunya menjadi sarana para guru. Guru atau pendidik sekolah hanya merupakan bagian kecil dari sistem pendidikan, hanya sebagai dari sub pendidik dalam arti luas yang meliputi pendidik di rumah tangga, pendidik sekolah, dan pendidik masyarakat. Rumusan masalah faktor-faktor determinan dan kedudukannya dalam pendidikan. Bab 2 pembahasan faktor determinan dalam kedudukan dan pendidikan. Istilah faktor determinan dalam pengertiannya ini adalah suatu faktor yang tegas menentukan final atau sifatnya dalam suatu relasi sebab akibat. Determinan itu sifatnya bisa diorganistik, merupakan faktor penyebab munculnya dari dalam individu itu sendiri, bisa bersifat dengan lingkungan atau environmental, dan juga bersifat situasional, berperan dalam suatu kondisi pendahulu bagi terbentuknya suatu tingkah laku. John M. Enclose dan Hasan Sadili memberikan pengertian determinan, yaitu faktor yang menentukan. Dalam kajian ini dibahas tentang faktor-faktor determinan dalam pelaksanaan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik, lingkungan pendidikan, dan lingkungan keluarga. Faktor pendidikan. Pendidikan yang diserahi tugas atau amanah untuk mendidik. Pendidik itu sendiri berarti memelihara dan membina, membimbing, mengarahkan, menumbuhkan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pada bab 9 pasal 39 tentang pendidikan dan tenaga pendidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Dengan demikian, pendidik adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing, tapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini juga bahwa seorang pendidik tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu, melainkan juga mengadakan penelitian dalam rangka menyesuaikan pengetahuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Menurut Ahmad Derimba, pendidik
adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik, yaitu manusia dewasa karena hak dan kewajiban bertanggung jawab tentang sistem pendidikan. Dalam pendidikan, pendidik dapat dikelompokkan statusnya atas pendidik karena kodrati dan pendidik karena profesi. Pendidik kodrati ada orang tua, dan pendidikan profesi yang dimaksud guru. Karena anak-anak dalam satu keluarga merubah status orang tua menjadi seorang pendidik kodrat, karena kodrat dan pendidik kodrat ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Berbeda halnya dengan pendidik profesi seperti guru, bisa saja digantikan oleh orang atau guru lain. Tidak sama dengan orang tua atau kelahiran yang tidak dapat digantikan, dan itu menjadikan orang tua sebagai pendidik kodrat. Zakiyah Derajat mengemukakan bahwa Islam memandang keluarga bukan hanya persatuan hidup terkecil saja, melainkan juga sebagai lembaga hidup manusia yang memberi peluang kepada anggotanya untuk hidup celaka atau bahagia di dunia dan di akhirat. Hasan Langgulung mengupakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya, antara lain memilih ibu bagi anak-anaknya, memilih nama yang baik untuk anak-anaknya, memperbaiki adab pengajaran anak-anaknya, dan menolong mereka membina akidah yang betul, memuliakan anak-anaknya, berbuat baik, adil, kebaikan di antara mereka, bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat, berusaha untuk menyadarkan dan memelihara anak-anak dan remaja dari segi kesehatan, akhlak, dan sosial, dan memberi contoh teladan yang soleh atas segala yang diajarkannya. Selain orang tua, guru juga merupakan salah satu pendidik bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Guru merupakan komponen pendidikan yang untuk beberapa saat mengambil alih profesi sebagai tugas orang tua sebagai pendidik. Guru juga menjadi pendidik karena profesi sebagai guru menyebabkan dia di samping pengajar juga berfungsi sebagai pendidik. Pada waktu sekolah, untuk beberapa saat anak meninggalkan rumah ke sekolah. Di sekolah, tanggung jawabnya beralih kepada guru-guru sebagai pendidik dan pengajar. Guru adalah orang tua kedua di depan murid-muridnya. Guru merupakan pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, guru harus memenuhi persyarat, yaitu bertakwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmani, baik akhlaknya, bertanggung jawab, dan berjiwa sosial. Sebagai orang yang menjadi teladan bagi anak didiknya, selain persyaratan yang berhubungan dengan profesi, guru juga memiliki akhlak sebagai guru, seperti yang dicontohkan pendidikan oleh pendidik utama, yaitu Rasulullah SAW sebagai guru, mencintai jabatan sebagai guru, bersikap adil terhadap semua murid, berlaku sabar dan tenang, berwibawa, bergembira, bersifat manusiawi, bersama dengan guru lain, dan bekerja sama dengan masyarakat. Pernyataan tersebut terangkum dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru, yakni pentagonik, profesional, kepribadian, dan kompetensi sosial, dan kompetensi kepemimpinan atau leadership. Sebagai pendidik profesional, maka guru harus dihargai secara memberikan tunjangan sesuai profesinya, yakni tunjangan melalui sertifikasi seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada ayat 2, bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru diangkat oleh satuan pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah tingkat mana masa kerja dan kualifikasi yang sama dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada bab pasal ayat 7 dan bab pasal 7 dan ayat 1 dinyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: memiliki minat dan panggilan jiwa idealis, memiliki komitmen dan meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat,
memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan, dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Dengan demikian, dimiliki oleh guru karena selain mengajar dan pengembangan peserta didik, baik secara kognitif, efektif, dan psikomotorik, juga sebagai pendidik yang bertanggung jawab membina kepribadian anak didiknya dan harus menjadi teladan anak didiknya. Selain kedua jenis pendidik yang telah disebutkan di atas, masyarakat merupakan komponen yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Selain pertumbuhan dan perkembangan anak, salah satu aspek yang berkembang adalah aspek sosial. Setelah mereka berada dalam waktu meninggalkan rumah dan sekolah, mereka mulai mengenai lingkungan sosial yang lebih luas, yakni masyarakat. Dengan demikian, masyarakat terus mengikut pertanggungjawaban pendidikan. Masyarakat, terutama para tokoh, memiliki tanggung jawab, terutama tanggung jawab sosial, membangun solidaritas sosial, membina, memperbaiki, mengajak kepada kebaikan, melarang yang mungkar, dan memelihara baik yang diperoleh di sekolah, keluarga, dan memperbaiki apa yang salah dibawa dari keluarga dan sekolah. Faktor peserta didik. Peserta didik konotasinya adalah orang-orang yang belajar, anak didik yang didik yang lebih dititik beratkan kepada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan baik fisik maupun fisik, belum dewasa dan mampu membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang dewasa dan sekitarnya. Istilahnya dalam didik mengandung makna yang lebih luas, mencakup anak yang belum dewasa dan juga orang yang sudah dewasa tapi belum masih dalam tahap mencari atau menuntut ilmu dan keterampilan. Peserta didik menjadi salah satu hubungannya dengan sistem pendidikan. Keberadaan peserta didik dalam sistem pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk berlangsungnya aktivitas pendidikan. Tanpa peserta didik, pendidikan tidak mungkin berjalan, sebab tidak ada gunanya guru tanpa anak didik. Peserta didik sebagai objek pendidikan juga sebagai subjek pendidikan. Ahmad D. Marimba mengungkapkan bahwa dalam suatu proses pendidikan, kedudukan sistem pendidikan merupakan salah satu yang penting. Si anak mempunyai banyak kebutuhan, baik jasmani maupun rohani. Hal ini tidak mungkin dapat dipenuhi anak itu sendiri, melainkan itu bantuan orang lain dan mempunyai ketergantungan pada pendidiknya. Walaupun tidak seutuhnya, karena sebagian kebutuhan tergantung pada sistem pendidikan. Bukankah orang dewasa dalam ukuran kecil, melainkan suatu pribadi memiliki karakteristik secara individual yang berada dan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, setiap anak mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri dan membutuhkan perhatian pendidiknya. Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus mempelajari hal berikut ini. 1. Belajar merupakan proses jiwa. Belajar merupakan menuntut konsentrasi. Belajar harus didasari dengan tawadu. Belajar bertukar pendapat, hendaklah menatap pengetahuan dasarnya. Belajar harus mengetahui nilai-nilai tujuan ilmu yang dipelajari. Belajar secara bertahap. Tujuan belajar dan berakhlak karimah. Memahami anak didik melahirkan berbagai sifat taksiran. Anda yang merasa terlalu rendah dan menganggap bahwa anak sama sekali tergantung pada nafsunya, dan para pendidik pun menonjolkan dirinya sebagai penolong dari segala-gala hal terhadap anaknya. Anak tidak mendapat kesempatan untuk mencoba kemampuan sendiri. Hasilnya anak akan manja dan orang tua bersifat keenakan. Sebaiknya orang tua yang menafsirkan anaknya terlalu tinggi, pendidikan masanya tidak terlalu ikut campur dalam urusan anak. Segala hal diserahkan pada anaknya. Akibatnya anak berbuat sendaknya dan kenakalan di luar batas. Anak tidak dapat sampai pada pengenalan nilai-nilai kemasyarakatan, kesusilaan, dan keagamaan. Kedua pandangan ekstrim akibatnya tidak akan sampai ke dewasaan. Sebenarnya untuk itu, tindakan sebaiknya dilakukan oleh pendidik adalah memahami karakteristik fase pertumbuhan dan perkembangan anak dan memberikan bantuan, pertolongan, bimbingan, arahan sesuai kebutuhan dan kebutuhannya. Memanjakan merupakan pemberian kasih sayang salah tempat, tapi pendidikan bersifat otoriter juga tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta didik. 2.3. Lingkungan pendidikan. Pada dasarnya, sekolah merupakan suatu lembaga lingkungan yang dapat membantu tercapai cita-cita keluarga dan masyarakat. Di sekolah, peserta didik mempelajari apa yang tidak diajarkan orang tua di rumah, berupa pengetahuan, keterampilan. Di sini anak-anak diajarkan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh sekolah.
Setiap pelanggaran yang dilakukan atau penanam disiplin, waktu belajar diatur secara terjadwal. Hal ini jarang bahkan ditemukan dalam keluarga. Ini menyebabkan anak di awal tahun pertama masuk sekolah kaget dan stres karena suasana sekolah sangat berbeda dengan suasana rumah. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan alamiah berlangsungnya pergaulan khas antara sesama zat anggotanya. Pergaulan ini berlangsung dalam memberikan pengaruh terhadap anak yang dapat dilihat dari pergaulan di luar keluarganya. Anak merupakan cerminan mini dari sebuah keluarganya. Misalnya anak nakal di sekolah, pada umumnya di rumahnya mendapat didikan yang kasar atau kurang sayang. Di sekolah, ia mencari perhatian gurunya dan teman-temannya. Lembaga pendidikan merupakan peletakan dasar pengalaman melalui orang tua. Disinilah letak kasih sayang, kepatuhan, kewibawaan, sopan santun, kebiasaan, keteladanan, menghargai orang lain, dan sebagainya. Sebaiknya hal yang bersifat negatif pun diperoleh anak melalui perlakuan keluarga seperti keras, kasar hati, suka bicara kotor, dan sebagainya. Zakir Derajat mengatakan bahwa pergaulan dalam keluarga berlangsung dalam hubungan yang bersifat pribadi dan wajar. Maka penghayatan terhadap arti sangat penting untuk satu kehidupan keluarga baik merupakan persiapan untuk memasuki pendidikan sekolah. Dalam suasana keluarga, demikian juga tumbuh perkembangan afektif secara benar. Anak akan tumbuh berkembang secara wajar. Masalah pokok yang terbangun adalah keserasian antara ayah, ibu, dan merupakan komponen keluarga. Kesimpulan, mengingat bahwa pendidikan merupakan suatu sistem, maka hendaknya semua unsur yang terlibat dalamnya membangun kemitraan untuk mewujudkan pencapaian pendidikan. Tanggung jawab pendidikan lebih banyak diemban oleh para pendidik, baik orang tua di dalam keluarga, guru di sekolah. Hendaknya menyadari fungsi dan tugas masing-masing agar peserta didik tidak diharapkan kebingungan dalam menentukan sebuah pilihan. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor determinan dalam pendidikan meliputi peserta didik, faktor lingkungan di sekolah, faktor keluarga, dan faktor-faktor tersebut mempunyai masing-masing peranan untuk mewujudkan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan berkaitan dengan kemitraan dan faktor-faktor penentu pendidikan. Bentuk didikan tersebut perlu diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan. Oke, terima kasih. Itulah presentasi saya tentang faktor determinan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.